Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan presentasi dari makalah kami yang berjudul Orisinalitas Al-Quran sebagai Sumber Ajaran Islam. Bersalawat kita kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kami menyampaikan hasil dari makalah kami, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Ibu Afdila Nisa yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk mempresentasikan materi Ulumul Quran di bab pertama ini. Dan juga sebelum kami menyampaikan hasil dari makalah kami, terlebih dahulu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada nanti penyampaian dari kami yang kurang berkenan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama kita, yakninya tentang definisi Al-Quran, surah dan ayat. A. Definisi Al-Quran menurut para ulama. 1. Menurut Al-Yahni, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il yang artinya membaca. 2. Menurut Al-Ash'ari, kata Quran berasal dari lafaz korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. 3. Menurut Az-Zujjaj, kata Al-Quran diambil dari kata sifat Al-Qar'u yang artinya kumpulan. 4. Menurut Al-Farrah, kata Al-Quran berasal dari lafaz qara'inun yang artinya petunjuk atau indikator. 5. Menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah bentuk isim alam. Secara terminologi, pengertian Al-Quran secara terminologi. A. Al-Asfahani, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai sumber pelajaran. B. Manna Al-Qattan, yaitu mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh perkembangan ilmu pengetahuan. C. Al-Sabuni, yaitu kalam Allah yang bernilai mukjizat dan diturunkan kepada para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril. D. Menurut ensiklopedi, Al-Quran yaitu kalam Allah yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik lafaz dan maknanya dengan perantara malaikat Jibril. B. Definisi surah. Surah yaitu al-suratu diambil dari kata al-sur'u yang artinya sisa minuman dalam bejana. Al-suratu juga berarti kedudukan yang tinggi sebab ia adalah kalam Allah yang paling tinggi. C. Definisi ayat. Ayat ialah kalimat dalam Al-Quran yang ianya diketahui secara tauqifi atau secara nas Rasulullah SAW, bukan secara kiasi atau analogi. D. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran. 1. Al-Quran dinamakan Al-Quran agar ia menjadi bacaan dan dibaca oleh umat Islam.
2. Al-Furqan atau pembeda. Dinamakan sebagai Al-Furqan karena ia membedakan antara yang benar dan yang batil. 3. Alkitab. Al-Quran dinamakan sebagai Alkitab dikarenakan ia menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi manusia. 4. Al-Zikir atau pengingat. Dinamakan sebagai Al-Zikir karena ia dijadikan pengingat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Rio. Baiklah, saya Rio Chandrika akan menyampaikan materi berikutnya tentang keautentikan Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara sampai saat sekarang ini. Allah menjamin keautentikan Al-Quran atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama manusia. Akan tetapi, dapatkah kepercayaan itu didukung oleh bukti-bukti lain? Dan dapatkah bukti-bukti itu meyakinkan manusia, termasuk mereka yang tidak percaya akan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Tanpa ragu, kita mengiyakan pertanyaan tersebut. Karena seperti yang ditulis oleh almarhum Abdul Halim Mahmud, mantan Syekh Al-Azhar, beliau berkata, para orientalis yang dari saat ke saat berusaha menunjukkan kelemahan Al-Quran tidak mendapatkan celah untuk meragukan keautentikannya. Hal ini disebabkan oleh bukti-bukti kesejarahan yang mengantarkan mereka kepada kesimpulan tersebut. Keautentikan Al-Quran dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, berdasarkan segi nama. Yang kedua, berdasarkan segi sejarah. Yang ketiga, berdasarkan segi bahasa. Yang keempat, berdasarkan segi kandungan. Kita bahas yang pertama, berdasarkan segi nama. Al-Quran memiliki banyak nama. Menurut Abu Al-Ma'ali Saziliyah, Al-Quran memiliki 55 nama. Kemudian menurut Abu Al-Hasan Al-Harali, Al-Quran memiliki lebih dari 90 nama. Banyaknya nama Al-Quran menunjukkan bahwa kedudukan Al-Quran sangatlah mulia. Banyak nama mengisyaratkan kemuliaan nama tersebut, mengisyaratkan kemuliaan Al-Quran. Antara lain, yang pertama, Alkitab, yang artinya kitab. Yang kedua, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Yang ketiga, Az-Zikr, yang artinya peringatan. Yang keempat, At-Tanzil, yang artinya menurunkan. Yang kelima, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang keenam, Asy-Syifa, yang artinya penyembuh atau obat. Yang ketujuh, Al-Haq, yang artinya kebenaran. Dan yang kedelapan, An-Nur, yang artinya cahaya. Kemudian berdasarkan segi sejarah, kita tahu bahwa Al-Quran
diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara mutawatir. Rasulullah SAW dan para sahabat menghafalkan setiap kalam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang bisa menulis untuk menuliskan Al-Quran yang diberitahu letak surat dan ayatnya oleh Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya, bahwa Rasulullah adalah benar-benar Nabi dan atau Rasul utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan. Selanjutnya berdasarkan segi bahasa. Al-Quran menggunakan bahasa yang lembut. Bahasanya mudah dipahami oleh orang awam maupun intelektual. Al-Quran sesuai dengan akal dan perasaan. Kemudian Al-Quran kaya akan pembendaharaan kata, indah dan bijaksana dalam mengungkapkan isinya. Oleh karena itu, semua manusia, baik orang awam maupun intelektual, pasti bisa memahami isi dari Al-Quran walaupun tidak keseluruhannya. Kemudian yang keempat, berdasarkan segi kandungan. Al-Quran berisi tentang hal-hal gaib, kisah-kisah kedudukan Allah, para malaikat, dan hal-hal gaib lainnya. Kemudian Al-Quran berisi kisah zaman dahulu, kisah-kisah penciptaan dunia, kisah-kisah perjalanan para nabi dan rasul, bahkan kisah turunnya Al-Quran itu sendiri. Kemudian Al-Quran berkenaan dengan pensyariatan, hukum, dan lain-lain. Semua yang ada di alam, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, kita sebagai umat Muslim yang beriman, sudah sepantasnya lah kita untuk meyakini kebenaran Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yonaldo Effendi. Pada saudara dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW.
Pada masa ini, pemeliharaan Al-Quran sebagian besar adalah dengan penghafalan Al-Quran. Karena pada permulaan Islam, bangsa Arab merupakan bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang bisa membaca dan menulis. Jadi, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi sebagian besar adalah dengan menghafal Al-Quran. Setiap ada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, Rasulullah langsung menghafalnya dan kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya. Setiap tahun di bulan Ramadan, Jibril selalu menemui Rasulullah dan membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Di samping itu, Nabi juga menyuruh beberapa sahabat yang pandai menulis dan membaca untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada kepingan tulang dan pelepah kurma. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pemeliharaan Al-Quran masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi wafat, tampuk kepemimpinan ditanggung oleh Abu Bakar. Pada awal kepemimpinannya, umat Islam banyak yang murtad, tidak membayar zakat, dan sebagainya. Maka Khalifah Abu Bakar pun memerangi para pembangkang itu. Salah satu peperangannya yang terjadi adalah peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah, yang banyak melibatkan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini terdapat 70 hafiz atau penghafal Al-Quran yang gugur. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan sosok yang penting dalam penghimpunan Al-Quran. Dengan saran dan masukan kepada Abu Bakar, kini mushaf Al-Quran telah dibuat. Namun, ketika pada masa kekhalifahannya, Umar belum memperbanyak mushaf Al-Quran tersebut, dikarenakan memang tujuan utama Al-Quran dihimpun adalah untuk menjaga keasliannya saja. Kemudian disimpan di rumah Hafsah yang merupakan putri Khalifah Umar dan juga istri Rasulullah ketika Khalifah Umar telah wafat. Yang selanjutnya yaitunya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, Islam telah mendunia terpencar di daerah Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Kemana mereka pergi dan dimanapun berada, Al-Quran tetap menjadi panutan dan imam bagi mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang menghafalnya. Di kalangan sahabat, ternyata ada naskah atau penghafal yang tidak sama susunan suratnya. Cara bacaannya pun menjadi beragam. Penulisannya juga berbeda, demikian dengan susunan surat dan juznya. Adapun penulis wahyu Al-Quran termasyhur pada masa Nabi dan Khalifah Rasyidin yaitunya yang pertama para Khalifah Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali dan Umar bin Khattab. Yang kedua Amir bin Fuhairah, Sabit bin Qais bin Syam. Yang ketiga Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang keempat Mughirah bin Syu'bah. Yang kelima Khalid bin Walid. Yang keenam Amir bin As. Yang ketujuh Muhammad bin Maslamah. Yang kedelapan Ubay bin Ka'ab. Yang kesembilan Zaid bin Sabit. Jadi mungkin demikian dari kami pemekala kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.